Welcome back di MD Talks. Teman Del, kali ini MD Talks-nya berbeda. Karena kita langsung hadirin Abang Jun Munte. Tepuk tangan dong. Wuh! Dan juga sudah ada teman Del ya. Penonton bayaran bukan ini? Enggak dong. Tapi ini vibes-nya berbeda banget ya. Seperti meet and greet ala-ala ya. Ala-ala. Iya kan Jun? Cak dulu dong Jun. Oke, Selamat datang di Del FM ya. Kok ini udah masuk kamera loh kita ya. Udah serius dong. Nggak bisa bercanda. Aku bisa serius aku. Iya, soalnya nih lagi bercanda terus ya sama kita. Oke, Jun, kita mau tanya dulu nih ya. Apa tuh? Kita interogasi dulu Jun di hari ini. Oke, siap. Dari aku dulu ya, nanti ada kesempatan buat teman-teman di sana. Bahaya. Bahaya nih pertanyaannya. Enggak, aku cuma nanya kok. Ini Jun memulai karir bermusik sejak kapan? Dan kapan mulai tertarik masuk ke dunia musik? Kalau tertarik ke musik dari kecil ya. Oh, dari kecil? Ya, karena bapak kan tenis gereja juga. Oke. Mamaku pelatih kor di gereja. Bapak juga penyanyi, cuman gagal dia kan. Oh. Terus anaknya berhasil ya? Gak dapat restu dari opungku. Oke. Nah, habis itu masuk ke sekolah ya, sering-sering lah nyanyi di gereja gitu kan. Dapat saweran gitu? Dapat saweran lumayan kan. Oh, oke. Habis itu Beli baju Natal ya? iya. Saya beli petasan. Oh, lumayan. Terus. Habis itu waktu kuliah baru mulai nyanyi dari pesta ke pesta gitu. Oh, Pesta gitu. Batak ya, waktu di Palangkaraya waktu kuliah dulu. Oh, sempat nyanyi di dari pesta ke pesta seperti Iya, itu ya? terus di sana udah agak terkenal kan di Palangkaraya dulu. Kadang mau ngisi acara kayak dinas pendapatan daerah, Polda gitu-gitu kan. Nah, lepas dari itu tamat, nah aku pulang nih kan. Pulang nggak tahu lah mau ngapain ya kan. Pelihara ayam lah aku dulu kan. Oh, sempat pelihara ayam? Peternak ayam. Hasilnya gimana? Nol. Memang nggak ditakdirkan untuk jadi ini ya? Pengusaha ayam ya? Oke, selanjutnya? Habis itu ya gara-gara sesuatu lah nih. Aku pergilah ke mana dulu ya? Ke Riau. Ke Riau. Di Pekanbaru kan. Bukan baru, lain lagi kerjanya. Apalagi tuh? Tukang parkir. Tukang parkir. Iya. Oh, seriusan? Iya. Sempat tukang parkir berapa lama itu? Berapa lama itu ya? Nggak ingat lagi ya, karena itu masa kelam gitu ya. Masa kelam. Masa yang pahit gitu harus dilupakan. Habis itu kuli panggul. Oke. Sempat juga ya? Ya, karena nggak ada duit kan. Bapak telepon lagi dari Kepulauan Riau, dari Tanjung Pinang, dari toko. Karena aku kan lost kontak nih sama keluarga nih kan. Oh, sempat lost kontak. Nggak tahu ngapa-ngapain nih kan. Udah bingung lah. Dapat kontak dari Tanjung Pinang. Yang kau sih aku ke sana. Kesinilah kau itu, kata ada toko di sana kan. Iya. Daripada nggak jelas hidup, mending kau di sini makan tidur katanya. Oh, kayak gitu. Terus nggak ada kerja apa-apa gitu. Beneran makan tidur. Iya, main Mobile Legend juga. Oke. Sampai berapa lama itu ya? Pokoknya hari-hariku tuh di warung kopi main Mobile Legend, ngilangin galau lah. Terus setelah itu? Habis itu ya udah ada apa namanya, perlombaan nyanyi dulu di Bintang Radio nasional. Jadi ikutin itu juga ya, dari Tanjung Pinang. Aku tes, aku kan bercanda ini kan, gak serius. Ya, rupanya juara 1 kan. Juara 1 sampai ke nasional aku di Batu Malang dulu. Ketemu sama orang-orang yang The Voice Kids dulu, kayak si Angel, kayak si Mustafa Zulandri, kayak Michelle Tandirgantara, orang-orang gitulah. Nah, dari situ aku jadi pengen fokus ke sini kayak gitu. Kayaknya itu awal mulanya. Kayaknya hidupku di sini deh gitu. Oh, jadi menemukan seperti itu ya. Terus mulanya itu menciptakan lagu ini kan, beberapa lagu kan kamu sendiri yang ciptakan ya Jun ya? Iya, rata-rata sih. Oh, rata-rata itu ya. Oke, kecuali lagu Pulut Roham ya sama. Oh, ada yang satu Astrid ya? Bukan Astrid ya? Itu lagu ciptaanku. Oh, yang itu lagu ciptaan kamu. Dari abang-abang yang tamatan dari Deli ini juga, Bang Okta si Hotang. Oke. Terus selama perjalanan berkarir di dunia musik, kira-kira apa yang menurut Jun itu berkesan banget? Berkesannya apa ya? Berkarir di musik. Yang paling berkesan itu kayak nerima bayaran 25.000 bertiga sesi nyanyi di sempat dulu kan di Tanjung Pinang gitu juga. Habis pulang dari nyanyi lagu apa? Lagu dangdut? Enggak lah. Oh, enggak ya. Terus lagu apa dong? Ya kali pakai tato. Oh, kita nggak pernah tahu dong. Emang jaminan kalau pakai tato itu nggak bisa nyanyi dangdut ya kan? Terus lagu apa sih yang dibawain? Lagu-lagu top 40 lah dulu. Oke. Jadi
Ya, kurang-kurang mencukupi lah kan dulu di sana. Adalah kerjaan lain ini, tapi aku nggak mau ngasih tahu apa kerjanya. Bahaya. Bahaya nanti ditiru ya. Iya, bahaya. Terus pulanglah aku ke sini. Ada kawanku dulu ke Medan. Iya. Orang trio juga, diajak aku nyanyi kan. Nah, kami sama-sama rekaman di trio dulu kan. Iya. Sama-sama rekaman di label yang sama. Oke. Itu lagu apa yang direkam, Jun? Aku apa ya? Udah lupa aku. Udah lupa ya? Iya. Tapi itu bukan ini ya, bukan sesuatu yang harus dilupakan sebenarnya. Iya, tapi nggak ingat kayak mana ya. Tapi Jun, dari aku sendiri ya, dari aku sendiri, kenapa sampai aku notice ini adalah Jun Munte, itu dengan lewat lagu Haholongan. Iya dong? Iya benar. Harus diakuin dong kalau Iya, lagu Haholongan itu yang buat Jun itu semakin terkenal, Iya, ya benar, kan? Nah, ini juga sempat bukan sempat sih, sampai sekarang ini menjadi nama fans Jun Munte sendiri, disebut dengan Haholongan. Itu kenapa? Ada cerita di balik itu? Haholongan itu kan Kesayangan. Oke. Ya, berarti aku menyayangi orang yang sayang sama aku. Oke, tapi kalau berarti fans kan berarti sayang sama aku kan. Oke. Paling tidak sayang dengan karyaku lah, Benar. bukan karakternya kan. Berarti ya mereka wajib ku sayangi juga. Oke. Jadi fans Jun Munte itu adalah fans lagu-lagu Jun Munte itu adalah Haholonganku. Disebut Gitu. dengan Haholongan. Selain karena lagunya yang mengangkat nama aku ya. Iya. Nah, itu dia alasannya. Tapi kalau lagu itu ada kisah tersendiri juga kah? Nah, itu yang paling unik sih. Dulu kan waktu mau bikin lagu ini kan aku nggak punya duit ini. Oh ya? Sondang, ya. Untuk rekaman juga? Ya, sampai jual durian dulu kan. Di mana jual durian ya? Kok nggak ketemu kita? Di Medan. Soalnya aku juga jual. Saingan lah ya. Saingan kita. Makanya di mana? Di Flamboyan di Medan. Oh Medan. Oh iya, memang aku di Siantarnya memang. Pantas lah nggak nemu saingan. Oke. Jadi ini lagu ini direkam tanpa uang spesial pun gitu ya? Ada sih sebenarnya jadinya. Jadi dari mana? Dari hasil durian? Asli durian kan gajiku dulu waktu jual durian itu dari jam 8 pagi sampai jam 1 subuh itu 100.000 ya. 100.000 lumayan ya? Tapi tangan luka semua. Oh, kan ada harusnya kan pakai sarung tangan lah, Bang. Percuma tajam kali. Oh, tajam kali ya. Nah, Oke. Aku udah nulis lagu ini sebenarnya sebelum udah lama aku nulis lagu ini kan. Tahun berapa itu kira-kira, Bang? Setelah Kotak Neraki tahun berapa keluarnya ya? Gak bisa Kotak Neraki aku tulis ini pokoknya. Dulu aku. Terus? Habis itu aku udah buntu nih kan. Mana cari duit ini? Ada beberapa laguku yang dibawa artis lain kan. Tulis sekian. Nah, aku jual itu sama produser kan, sama produser lain. Tapi harganya ya lah Kak Sondang. Iya. Kita kan belum punya nama nih kan. Benar. Jadi harga murah aja lah ya kan. Kumpulin duit dari situ dulu. Jadi aku minta uang lagi dari udahku. Minta uang kan. Tapi ku jamini ini pasti viral. Nanti ku ganti, ku bilang kan. Percaya diri sekali ya. Percaya diri. Ya, karena orang nggak percaya diri nggak bakal berhasil. Iya benar. Di jamini pasti ini viral nih. Kalau nggak viral nggak tahu lah. Dan ternyata Dikasih duitnya. Terkumpul lah waktu itu duit itu 6,5 juta. 6,5 juta Mau bikin satu lagu sampai video klip kayak gitu. Oke. Untung orang-orang yang dekat sama itu orang-orang baik. Support juga ya. Support. Benar ya. Jadi arrangernya Hermes Yombing itu cuma minta apa dulu ya? Oh, kipas angin. Iya, kipas angin harga berapa ya? Yang kipas angin yang di apa nanti? Yang baling-baling itu ya? Enggak. Kalau kita ngerjain kan pakai apa? Sekarang pakai laptop yang kecil yang 70.000. Aduh, apa namanya? Boleh dibantu, guys? Pokoknya kipas yang kecil lah. Portable gitu. Itulah itu. Terus kami kerjain itu. Habis itu kami kerjain. Jadilah lagunya. Belum musiknya belum dulu. jadi. Belum jadi musiknya dulu. Nanti aku ceritain soal terciptanya lagu ini ya. Ya. Nah, kenapa tercipta ya? Benar. Nah, habis itu rekaman lagu nih, rekaman. Aku kasih lah uang rekamanku, cuma bayar studio aku. Itu berapa? Dari 6 juta tadi kan? Ya, kalau studio kan nggak bisa ini kompromi lah. Itu memang harus 2 jutaan lah kan. Kerjanya. Habis itu kami kerjain. Yang ngisi gitar kan, yang ngisi gitar drama segala macam kan beda-beda kan. Okay. Walaupun yang ngisi ini sama sekali nggak choir. Itu namanya Janter Livano Stanggang. Oke. Yang ngisi.
itu nggak kubayar, pendeta dia ini. Oh iya. Bekali memang. Oh, justru karena pendeta kayaknya. Iya, Dengan bekali. ikhlas, dengan sukarela. Satu lagi si Evan. Evan Nathanael. Si Anturat Surian ini. Itulah. Aku juga lupa kayaknya. Ya. Jadi itulah ngerjain. Orang ini gak kubayar. Terus setelah itu kami kerjain, siap mixing, udah mixing lah, udah bagus lah lagu ini. Ada waktu itu pas sekarang kan bikin video klip kan, video klipnya ini yang bikin si Iwan Gea, Asgia, dia astradanya film Sang Prawira, asisten sutradara film Sang Prawira. Aku minta bantuan sama dia. Bang, aku cuma punya duit 500.000, kan? Habis itu aku nggak tahu, aku pengen video klip lagu ini bagus, aku bilang kan. Oke, katanya, ku simpan uangmu ya, nggak ku pakai, katanya. Oke bang, aku bilang. Kami kerjain ini. Ternyata uang 500.000 ini toh buat biaya akomodasi kami di sana. Jadi saat dia pun sama sekali nggak ku kasih duit. Nah, kami kerjain lah sampai paling waktu itu aku bayar 50.000 lah ke latar video itu di tempat tukang pangkas. Untuk uang kebersihan. Baru ya udahlah, selesai. Modelnya juga nggak kubayar juga adekku kan. Ada Nadia Shombing dulu. Pokoknya modal semua ya. Ya model holong lah memang holong, jadinya ya. Jadi hak holongan. Modal holong semua terciptanya lagu itu ya. Gak kubayar juga dia, karena memang dia tahu juga kan aku dekil gimana itu kan, mana mungkin punya duit kan. Ya menurutku kan. Sehina itu ya orang menganggap gitu. Enggak dong. Karena enggak, maksudnya kalau kita berhasil itu kan harus ada semangat dan sadar diri juga kan. Iya sih. Aku kayak gini, berarti aku harus kayak gini biar bisa kayak gitu. Iya sih. Itu sepertinya. Aku bilang iya kayak dosa banget ya. Tapi ini ya teman-teman juga tahu kalau sebutan fansnya Jun itu kan haholongan. Jadi kita mau tanya dulu nih buat teman-teman di sini. Kalau benar-benar suka sama lagu-lagu Jun, boleh nggak sebutkan 5 judul lagu Jun yang paling kalian suka? Nanti langsung foto bareng sama Jun di sini. Dikasih kesempatan. Ada? Oke. 5 judul lagu aja, Kak. Terima kasih untuk 5 judul lagu dari Abang Jun Munte. Yang pertama itu ada Astrid, yang kedua Haholongan, yang ketiga Gotami Rohaki, yang keempat Rohaku, yang terakhir Has. Benar bang? Benar. Ayo dong, langsung foto dong sama Bang Jun. Bantu ini dong, langsung di sini. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ternyata teman-teman di sini benar-benar tahu ya kalau lagu-lagu Jun Munte itu bisa melekat di ingatan dan di hati. Asik. Oke, kita mau ucapin dulu selamat buat Jun. Apalagi baru-baru ini rilis lagu Rohaku dan juga video klipnya sudah ya. Itu kita mau ucapin selamat dan sukses juga untuk Jun. Tapi Jun, kalau kita kepoin ya di Instagram kamu, itu ada kalau kamu bilang lagu Rohaku itu terinspirasi dari Mendiang Mama. Itu gimana ceritanya? Itu agak sedih sih. Agak sedih. Ayo, boleh tolong sediakan tisu dong. Aku buat soundnya. Ayo, boleh cerita. Pakai kacamata biar gak kelihatan nangis dia. Ayo, jadi, aku ceritain dari mana nih? Dari tengahnya aja ya. Dari tengah aja ya. Dari tengah ya, dari tengah. Oke. Jadi kan mamaku kan udah lama nih sakit-sakit kan. Kadang pun aku nolak beberapa bulan biar bisa dekat sama dia karena aku tahu dia bakalan pergi nggak lama lagi gitu. Aku tahu bahwa dia sebentar lagi bakalan ninggalin kami gitu. Pas kami dulu tuh berobat ke dia ditinggal di Medan dulu, ku bawa. Jun jemput aku katanya. Kenapa Mak kok tiba-tiba gini? Nggak tahu, jemputlah aku katanya. Jemputlah dari dulu sanggup jemput. Bawa ke Medan. Selang entah seminggu lah itu langsung pingsan dia di rumah kan. Nggak tahu kenapa. Pingsan. Aku larikan lah ke rumah sakit USU. Pakai super ambulans lah gua. Wiu titit. Cuman nggak ada wiunya. Nggak ada wiunya.
Ini sudah sedih tapi kamu Oke, padahal aku udah pasang wajah sedih loh. Sedih yang tertunda. Oke, siap. Jadi kepala di sana kan. Pas ketiga hari di sana, sudah sadar nih, sadar. Jadi ke rawat inap lah. 3 hari di sana, dia nanya, kok nggak ada anak baru atau anak gadis yang datang tengok aku di sini. Oh, menjenguk gitu ya. Ini pertanyaan ini ditujukan sama aku dan adikku. Karena kan udah dulu kan, mana letmu, katanya kan. Oh, ditanya mama iya, juga. Ya ditanya. Nggak ada let kami, Mak. Aku bilang kan. Katanya. Oke. Nah, pulanglah kami. Habis itu pulang dari rumah sakit nggak di Medan lagi, langsung bawa aku ke kampung. Oke. Nah, Iya. bawa ke kampung. Nah, selang beberapa waktu, aku kan udah jenuh kali ini kan, nggak ada job, nggak ada ini kan. Nulis lagu. Sebenarnya notasi itu ya dariku notasinya. Aku tulis lah. Nggak tahu lah apa pikiran mama ini kok bisa dia jalan dari ruang tamu sampai ke dapur nemuin aku kan. Kalau udah sebenarnya Udah susah lah. udah susah sebenarnya. Nemuin. Ngapain kau, katanya? Bikin lagu. Nyanyikanlah dulu, katanya. Aku nyanyikanlah. Oh, katanya kan. Ambilnya lah pena ini. Ini ganti lah ini liriknya ini. Nggak pas ini, gantikan. Jadi terciptalah lirik lagu itu. Kayak gitu dalamnya kan. Dapat revisi lah dari The Queen gitu ya. Banyak revisi lah dari Queen, Queen. Banyak. Kalau bisa dibilang itu 70 sampai 80% itu memang lirik asli dari mama. Dari mama. Dari yang mama ya. Aku nggak tahu juga kok tiba-tiba dia bisa jadi penulis kan. Keren. Dari guru matematika bisa jadi penulis kan. Oh, iya. Beralih dia ke bahasa Indonesia, sastra. tapi itu kayak jadi peninggalan terakhir ya, Iya, dari terakhir. mama untuk Jun ya. Ya. Mungkin di pikirannya kan, aku nggak bisa ngasih kau duit gitu kan. Aku ngasih lagu aja biar jadi duit, mungkin kayak gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya pesan yang disampaikan lagu itu kayak judulnya kan Rohaku, dia yang nulis Rohaku. Artinya Rohaku ini inginku, permintaanku. Karena aku mungkin gak akan lihat lagi calon parlemenku atau parlemenku darimu, kau bawa kenalan sama aku gak akan lihat lagi. Jadi aku ingin kau mencintai dia seperti lagu Rohaku. Nah, jadi ya aku kerjain lah ini. Aku kasih lah ke Ranger, bikin dulu musiknya, beatnya segini, apanya segini gitu kan. Kerjain lah. Diusir lah aku dari rumah. Siapa yang ngusir? Mama. Kenapa diusir? Gak tahu, gak ada lagi uangmu, gak pernah kau nyanyi, katanya kan. Adanya uangku, Mak. Platform digital ku adanya gini kan. Enggak, pulang kau, sana kau, katanya. Pulang lah aku. Pulang, kerjain kan. Habis itu harus aku kerjain 2 minggu lah. Belum sempat dengar dia lagu ini kan. 2 minggu lah, udah selesai kerjain, cuman belum mixing doang. Iya. Pergilah dia, meninggal. Udahlah. Aku udah gak nangis lagi. Nyetir sendiri aku dari sana, dari Medan. Dari Medan ke Dolok Sanggul. Oke, mama jadi dulu Sanggul ya kemarin. Iya, Ya. nyetir sendiri lah aku. Untunglah ada memang adikku kan. Aku lah bang, katanya. Padahal udah dekat lagi. Kenapa gak dari Medan ke bawah? Aku bilang sama dia. Iya juga gitu kan. Kok baiknya nanggung gitu kan. Hampir mau baku hantam memang kan. Iya, tapi untung gak jadi ya, karena mama kan kondisinya udah pergi kan. Gak ada yang melerai nanti kan, biasa kalau berantem mama yang melerai kan. Nyampe lah aku ke situ kan. Ya, aku udah pasar, sebenarnya udah tahu aku mama ini bakalan pergi. Sampai ke Siosin pun ku bilang itu, nggak lama lagi mama ini pergi, ku bilang sama dia. Cerita kami kan. Baru sampailah di sana. Orang itu pun heran, kenapa kau nggak nangis, ku bilang. Karena terlalu dalam sedihku, nggak bisa lagi kutangiskan, ku bilang. Ternyata gitu banget ya laki-laki, nggak menangis bukan berarti nggak sedih ya. Iya, tapi karena udah terlalu dalam sedihnya. Terlalu dalam, apalagi terakhir itu karena diusir ya Jun ya. Iya, diusir aku. Pulang kau, katanya. Ya. Tapi cepat lah mama ini meninggal 3 hari setelah ulang tahunku. Jadi ini ya. Pernah nggak mama sebelum pergi itu kayak kasih pesan apa gitu sama Jun? Cuman kasih lagu sih. Cuman kasih lagu ya. Dari lagu itulah menyampaikan pesan ya. Cintailah satu perempuan yang bisa jadi parlemenku, yang mencintai kamu seperti aku mencintaimu, gitulah pesan dari mama ya. Oke. Jadi memang super sih kalau dia kasih. Nggak tahu ide dari mana dia ngasih
judulnya itu Roh Aku, simple tapi berkelas. Yes. Simple tapi berkelas. Iya. Pesannya enak loh. Iya. Jadi aku menghabiskan hampir seluruh waktuku untuk jatuh cinta denganmu. Jadi tidak boleh ada satupun orang yang bisa menyakitimu. Nah itulah. Keren ya isi pesan lagunya. Oke, Jun, tapi kan ini kalau tadi lagu Roh Aku ini terinspirasi ataupun banyak ditulis liriknya dari Mama. Tapi dengan lagu-lagu Jun yang selebihnya gitu, biasanya siapa yang mendampingi Jun untuk menulis liriknya? Apalagi kan beberapa kata-kata ini ya, ada kayak Manggolom yang mungkin Sono sendiri jarang mendengar kata-kata seperti itu ya dalam bahasa Batak. Tonggohon, Tarmuruk Tubuh Rimas Niroham, itu maksudnya gimana? Tarmuruk Tubuh Rimas Niroham artinya apa Jun? Marah dan kau apa ya? Tubuh Rimas Niroham itu kayak marah berlebihan. Oh, marah yang berlebihan. Berlebihan. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu artinya Manggolom? Ayo dong, tunjuk tangan dong. Ada yang tahu arti Manggolom? Genggam. Angkat tangan loh, say. Ada satu lagi pertanyaannya yang bisa nanti dapat ini loh, dapat apa itu ya? Gitar. Enggak gitar juga. Apa di bawah ini goodie bag. Yes. Ayo, silakan. Arti dari Manggolom itu menggenggamkan. Asik. Pas bang? Pas. Oke pas. Satu lagi. Kasih nih. Ya kasih. Jangan bawa pulang bang. Yeay. Satu lagi. Ada yang tahu arti tonggohon? Raise your hand. Sampingnya lagi tuh bisa. Iya. Oke, terima kasih. Oke, Kak, kalau misalnya salah. Kalau menurut saya, tonggohon itu artinya manamyakon. Manangyakon. Oke. Iya, manamyakon. Betul bang? Iya. Oke bang, kasih lagi bang. Doakan. Tepuk tangan dong bener. Oke, dari Bang Jun ada nggak satu lirik lagu yang agak lain gitu loh, kita dengar agak lain gitu, kita dengar dan jarang lah di apa ya, di bahasa sehari-hari, bahasa Batak anak muda. Kira-kira lirik apa? Satu kata. Pulut. Pulut ya, nasi Ya. beras ketan. Oke, kalau pulut roham. Ada yang tahu apa itu maksudnya pulut roham? Ada yang tahu arti pulut roham? Beras ketan. Soalnya penyanyi sendiri nggak tahu loh artinya. Ada yang tahu? Oke kak, silakan kak. Mikrofonnya bang. Kalau salah coba. Kalau salah nanti nggak apa-apa, soalnya penyanyi juga nggak tahu artinya. Aku juga kadang lupa lagi. Terima kasih, arti pulut kayak tegaan gitu ya. Iya. Iya. Ya. Tegaan ya? Oh bener. Silakan Bang Jun, kasih satu lagi Bang. Selamat. Tega banget tuh. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Yes. Oke. Ini kan kemarin sempat disounding sama Bang Jun ke Sondang. Kayaknya aku bakal ke nasional ini. Iya, rencana. Padahal, tau nggak? Itu anak-anak muda Batak, bahkan yang sudah nasional dia, perginya ke ini, Batak. lagu Batak. Karena katanya anak-anak muda Batak itu suka dengan lagu Batak. Kenapa Jun lebih memilih kayak ada niat gitu untuk pergi ataupun ada tujuannya suatu saat untuk menyanyikan lagu-lagu nasional? Oh, itu karena apa sih? Test drive doang, pengen coba-coba. Iya, ini dia yang bahaya. Coba-coba tapi nyaman gitu ya? Ya, aku kan bikin lagu awalnya pun coba-coba. Oh, tapi keberuntungan Iya. berpihak padamu ya Jun ya. Iya. Oke. Tapi dalam waktu dekat ada nggak niat untuk ini nyanyiin lagu-lagu nasional? Ada. Tahun ini harus ada sih satu. Harus ada ya. Harus ada. Lagian Jun udah ada ini ya, sudah ada nama juga ya. Ada nama nama. Jun Munte kan namanya. Iya. Oke,
Oke, untuk teman-teman di sini boleh kasih pertanyaan sama Bang Jun apa saja untuk 2 orang saja. Terima kasih buat kesempatannya. Yang mau saya tanyakan untuk Bang Jun Munte, selama menjadi seorang penyanyi, apa susah senangnya yang Abang alami semenjak menjadi seorang penyanyi? Ya, susah senangnya Bang. Siapa tahu ketemu fans yang judes atau agresif gitu loh sampai datang ke rumah. Ada. Itu menyenangkan nggak sih? Itu menyenangkan nggak sih? Menyenangkan Oh, sih, iya, menyenangkan. tapi seram. Seram ya. Oke. Oke, boleh diceritakan Bang apa yang Apa ya? Aku kalau yang menyedihkan itu perjalanannya sih. perjalanannya? Harus kota ke kota gitu kan. Ya. Terus apa lagi ya? Bayarannya aku sesuai nggak Bang? Enggak. Itu di kota mana tuh pernah kayak gitu? Banyak lah. Oh, banyak. Tapi di Delafem enggak kan? Enggak, Oh, enggak ya. Awas aja katanya nggak sesuai. Karena tapi kalau aku bilang nanti kan kayak sombong kali anak muda ini gitu ya kan. Enggak, tapi kan ini juga bisa evaluasi ya sama yang pembuat acara gitu Enggak kan. berani aku. Panitia. Ya maksudnya hitung-hitungannya gitu loh. Nggak berani. Kalau bawa tim ke sana nggak berani dipanggil lagi. Tenang aja Bang Jun. Bakal ada lagi kok itu ya. Amin. Musisi juga butuh makan ya kan? Iya. Ya kali buat lagu tapi nggak makan ya kan? Itu lebih mengapresiasi musisi sih maksudnya gitu Iya ya. benar. Harus lebih mengapresiasi karena kita ini juga manusia kan. Iya, butuh Ibaratnya, makan. aku paling sedih itu kalau keluarga kita ini gini. Oh. Bukan lah bacanya macam. Oh kayak gitu ya. Kalau aku cuma kenal sama dia loh. Oh. Tapi Gitu ya. diusahakan aku harus kenal sama keluarganya. Oh. Itu kekuatan kita ini loh. Iya, Orang dalam kan kayak dalam. gitu iya. Tapi pening juga kepala. Iya, iya. Mana bagi-baginya ke timnya kayak gitu. Ya tapi nggak apa-apa Bang, pasti ada rezeki untuk acara lain kan gitu. Selalu ada kan gantinya? Ada sih, cuman susah kali terkumpul sinamuk jadinya. Oh, oke. Tenang bang. Nanti aku ada cara lain, tapi di balik layar aja kita ya. Kalau senangnya ya ketemu kayak gini lah senangnya ketemu sama teman-teman Alongan semua kan. Iya. Kayak wah ternyata ada juga yang cinta karyaku gitu kan. Iya. Walaupun Ya. Aku banyak pun ya. Karena ternyata anak-anak muda sekarang itu lebih suka lagu-lagu galau bang. Oh iya ya. Heeh. Kebanyakan disakitin lu. Iya. Perasaan dia juga kayak gitu kan. Dia juga korban kok. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Oh, ada lagi sedihnya. Oh, apa sedihnya bang? 4 episode kayaknya sedihnya ini loh. Apa bang? Budget untuk bikin lagu banyak kali. Oh iya. Budget buat lagu banyak ya. Oke. Tapi kalau kita ngomongin nanti itu kan maksudnya untuk bikin karya itu gak main-main loh modalnya loh. Makanya kayak enggak apa sih kau undang aku kok budgetnya low banget. Oh, Sementara untuk bikin karya aja fee-nya udah banyak kali gitu kan pengorbanannya. Ya itulah. tapi itulah kembali lagi karena Jun juga cinta dengan karya sendiri dan memang cinta sama dunia musik ya. Iya. Iya, itu cinta hari ini. kembali lagi ya. Iya. Kembali ke pasal 1. Ya senior nggak boleh salah. Iya. Nggak pernah salah. Ya. Oke, ada tadi yang mau bertanya. Jadi bertanya masalah pribadi juga nggak apa-apa. Iya kan bang? Iya. Bisa kan Jun ya? Iya. Jangan pribadi kali ya. Oke. Oke, aku mau nanya sama Bang Jun Munte. Untuk pertanyaan dari aku, apa planning ke depannya untuk karir Bang Jun Munte sama untuk kepribadiannya ke depannya? Kepribadian. Iya. Maksudnya pernikahan, sentuhnya pernikahan atau masa depan mungkin? Oh ya. Ya, pribadi. Kehidupan pribadi. Kirain karakternya gitu yang mau diubah. Soalnya nggak bakal bisa diubah lagi. Bawaan lahir. Boleh ini. Oke bang. Apa tadi? Apa yang rencana ke depannya? Rencana ke depan apa ya? Nikah sih gua. Oh nikah. Siap. Bosan hidup sendiri. Oh bosan ya? Itu karena bosan.
Bang jangan gitu dong. Nanti mau bosan berdua pengen bertiga. Enggak. Iyalah harus bertiga. Anak. Oh iya. Itu dong. Good. Good. Jangan yang lain ya dipikirin ya. Enggak. Aduh bahaya. Apa lagi ya? Apalagi Bang? Aku untuk kedepannya sih lebih berkarir sih. Lebih ke berkarir. Kalau karakter sih kurangin sombongnya dikit. Iya. Memang agak ada sombongnya memang ya. Enggak sombong sih, lebih ke sarkas sih sebenarnya. Enggak, tapi memang bawaannya agak selengean sih. Guys ya, jadi harap maklum, sebenarnya hatinya itu lembut. Percayalah. Iya kan, Seng? Iya. Jadi sebenarnya hatinya lembut, cuman bawaannya agak selengean. Kujatuhkan, kunaikkan ya, Iya. ya Jun ya. Nggak Nggak apa-apa. Itulah kehidupan, roda berputar. Cuman Izin ya. kayaknya perputarannya kencang ini ya. Izin ya. Iya. Minum dulu Bang. Soalnya udah capek Abang Iya. mewawancara aku. Ini kayaknya nggak wawancara serius kayaknya nih ya. Kayaknya kita lagi bercanda ya. Iya, hidup itu nggak usah serius sekali. Oke. Nanti dibecandain, sakit. Siap. Jadi mending bercanda aja. Ini kayaknya apa ya? Kisah pribadi nih semua ya. Ya orang-orang yang serius itu kadang-kadang dibecandain kan jadi sakit hati. Iya, Ben. Jadi kalau kita biasakan Baperan ya, bercanda, baperan ya. iya. Kalau kita biasakan bercanda, orang bercandain kita, udah biasa. Iya, biasa. Hidupku yang bercanda ya kan. Aku pun gitu ya. Iya. Oke, ini Bang Jun sesinya untuk kasih pertanyaan sama teman-teman di sini. Apa ya? Atau revisi apa sih yang nggak kalian suka dari aku? Atau ada lagu yang mungkin bisa Satu-satu. Apa? Ya. Dua atau satu? 1, 2 boleh, tapi nggak boleh lebih dari 2. Apa yang kalian sukai dan tidak sukai dari karakter seorang Jun Munte? Kakak yang di depan ini. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi dari Bang Junte yang baru saya temukan, sebenarnya kalau dari luar tadi nggak pernah mengenal ini secara sharing bisa didapatkan karena yang paling poin yang berkesan itu ternyata seorang pejuang begitu. Ternyata banyak step by step akhirnya mencapai suatu tujuan yang memang dicapai selama ini. Itu yang saya dapatkan pada hari ini. Terima kasih. Oh itu ya. Ada nggak yang nggak disuka dari Bang Jun? Nggak apa-apa, ini bebas. Ya, bebas sampai sakit hati pun boleh. Iya. Gak ada sih. Nggak ada ya. Tapi setelah mengenal Jun lebih dekat seperti ini, makin tahu mendapatkan sesuatu itu tuh butuh perjuangan banget gitu ya, penuh ya. Dan humoris. Oh iya. Mukanya aja seram, hatinya Hello Kitty nih. Iya. Di sini ada tato Hello Kitty. Oke, ada lagi? Iya, ada lagi nggak? Ada lagi. Itu kan baru pendapat Jun. dari satu orang. Iya, pendapat. Ada nggak? Ada nggak yang lain? Aku nggak terlalu suka dipuji, nanti aku melayang jadi lupa diri. Susah melayang, Jun. Susah melayang. Terlalu jauh nanti aku terbang ya. Berat soalnya. Iya. 98 kilo. Oh iya ya. Di-spill lagi timbangannya. Ya ampun. Oke, ada dari teman-teman yang mungkin dari karya Jun ada masukan, kritik, saran. Itu boleh. Yang pertanyaan pertama tadi aja dulu. Oh iya, pertanyaan ada nggak yang disuka atau Apa yang kalian sukai sama yang nggak disukai? Mungkin dari Benaya Iya. yang tiap hari nyanyiin lagu Jun. Halo, hawlongan. Dia ngerasa dia itu Jun Munte tau nggak? Oke, sebelumnya makasih banyak ya buat kehadiran Bang Jun Munte yang udah datang ke Radio Del FM. Berut banget, dan saya salah satu penggemar setia lah setiap tikungan ada. Kalau ngomongin tentang lagu dari Bang Jun Munte, itu salah satu lagu yang aku suka. Apalagi kebetulan aku yang mempresenin lagu Roh Aku ya di Cap Hits kita. Sekarang promosi, jadi teman-teman jangan, enggak, lanjut dulu. Oke, jadi pertama aku kalau pengen bilang suka, itu suka banget sama lagu Roh Aku karena selalu pada kita Bang Paruha Inong ya, Paruha Mama. Jadi ketika ada saran atau masukan dari Mama untuk sebuah lagu ataupun mungkin sebuah masukan, itu pasti bakal kena. Intinya setiap lagu dari Bang Jun Munte kena. Terus beberapa video klip dan aku sering juga nonton itu kena banget sih, apalagi kayak beberapa aku lupa judulnya yang tentang galau-galauan juga,
yang hujan apa tuh? Yang Bang Jun Munte hujan-hujan pakai baju hitam. Kotak Kotak Mirwaki. Di situ kayak lihat ya ampun. Coba lah aku di situ bawa payung ya. Mungkin sama kameramennya Bang, bukan sama. Oh ya. Berarti nggak jadi video klipnya ya, Nah, Mas. pokoknya semua lagunya aku suka. Tapi aku boleh nggak Bang? Minta satu pertanyaan. Kasih satu pertanyaan. Boleh. Izinnya Kak ya. Oke, siap. Ini satu pertanyaan dan ini pasti pertanyaan pasti agak cukup berat juga untuk Abang karena ini agak kurang lebih 500 gram ya. Iya, pertanyaannya gini. Kan Abang kan sekarang udah masuk di dunia entertainment nih. Iya. Dan pasti banyak nih kayak nggak usah istilahnya nggak usah bohong lah. Pasti banyak dong cewek-cewek yang like story atau mungkin nge-DM atau mungkin pasti bilang ih Bang Jun Munte keren banget kacamatanya gitu. Padahal dalam hati pengen bilang ih keren banget tatonya gitu. Nah, cara Abang ngejelasin sama kakak itu gimana? Dan cara Abang meyakinkan bahwa it's okay, this is friend gitu. Ini teman doang dan ini penggemar. Pasti kan sifat wanita kan berbeda-beda. Iya, memang kan kita awalnya dari teman, akhirnya nyaman. Boleh Bang menjawab, terima kasih Bang. Tunggu tuh, for your information. Ini soalnya dia lagi apa? Lagi dicemburi sama ceweknya. Karena banyak cewek-cewek yang gitu dia. Jadi dia kayak mau coba cari inspirasi. Apa yang harus kujelaskan sama cewekku nanti gitu. Oke. Jadi satu hal yang bisa kupetik ya. Jadi kalau pasangan kita nggak cemburu lagi sama kita itu berarti udah nggak cinta lagi kan. Jadi berbanggalah ketika kamu masih dicemburui oleh pasanganmu. Oh. Ya, dan aku senang dia cemburuin. Oh gitu. Tapi caranya aku untuk meyakinkan dia, aku kasih medsosku. Dia yang megang. Cek lah. Kira-kira siapa yang buaya-buaya yang kayak bahaya, blokir ya, aku bilang. Nah, itu aja udah cukup kayaknya. Iya. Iya, banyak buaya betina. Jadi caranya cuma itu. Jadi nggak perlu dengan kata-kata tanpa serius, percayalah saya nggak ini aku nggak perlu. Nggak perlu ya. Nggak perlu, cuma tindakan aja. Nah, aku kasih medsosku. Nah, kira-kira ada yang bahaya, blokir. Udah selesai. Iya. Itu sudah ada mandat dari Jun sendiri ya, dengan untuk ngeblokir. itu masalah selesai. Oh, masalah selesai. Ternyata muncul lagi cewek yang seperti itu. Ya, muncul lagi ya siap-siap lah dia. Paling kalau mau balas ya balas aja kayak gitu kan. Oke. Jadi gitu caranya ya Bang Jun ya. Aku jujur lah, kayaknya sebelum aku punya pasangan ya aku memang agak buaya. Oh, oke. Jujur lah itu. Oke. Tapi setelah punya tambatan hati ya harus konsisten dong. Masa di usia segini nggak mau. Masa usia segini selingkuh-selingkuh iya, ya? Kan kapan lagi nikahnya kan? Masa nanti nggak punya Jun Munte Junior? Iya, benar-benar penerus. Siapa tahu nanti ini kan Jun Munte penyanyi, ya kan? Siapa tahu nanti juga pemain biliar. Iya. Siapa tahu ya kan? Siapa tahu? Kan? Kita nggak pernah tahu kan masa depan ya Jun ya. Iya. Kemarin bilang di briefing tadi bilangnya profesor. Oke. Untuk project ke depan tadi sudah dikasih tahu sama Jun menikah. Ada lagi nggak di luar musik mungkin? Ada lagi yang mau dikerjakan sama Jun dalam waktu dekat ini? Di luar musik apa ya? Gak tahu. Nggak, belum ada ya berarti. Ada tadi sih, kemarin mau ini bangun apartemen? Bohong sih itu. Oh itu bohongnya. Gak apa-apa biar kayak kelihatan kaya aja gitu. Apa lagi ya? Jadi orang bilang, oh berarti Jun bohong tadi tuh bayarannya murah kalau manggung gitu kan. Ternyata bisa mau ini bangun apartemen. Biasanya kalau rencanaku itu berketepatan dia. Jadi gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba nanti ada uang, bikin ini aja lah gitu. Random ya. Random. Tiba-tiba punya kolam untuk mancing. Iya, mancing lah. Iya, mancing. Itu rencana dia dalam waktu dekat mancing. Tapi jangan mancing keributan ya. Seru sih itu. Oh iya. Tolong Bang, jangan Bang. Soalnya Bang diam aja udah mancing keributan. Oke. Masalahnya kan Kak, Sondang,
kalau sesuatu itu kau rencanakan pasti nggak jadi. Iya ya, jadi Iya. memang sesuatu yang Ya, pokoknya ada uang pas ke sana, ayo gas kayak gitu kan. Oh. Ada uang bikinin, ayo gas kayak gitu. pokoknya ngikut sesuai rencana Tuhan lah ya. Iya, pasrah aja lah. Oh, oke. Karena Karena kalau- rencanamu gagal terus ya. Iya, sampai pernah aku berdoa kayak gitu loh. Kayak mana kayak mana? Tuhan, nggak tahu lagi gimana Tuhan. Dulu aku yang nyetir tabrakan, sekarang kau yang nyetir aku ya. Oke. Jadinya kayak ginilah dikit. Ya, dikit ya. Oke. Thank you buat sharingnya Jun. Yang perjalanannya ternyata nggak mudah, banyak yang sudah dilalui sama Jun ya. Iya, tadi ada juga di Instagram kayak gitu loh, Sondang. Kayak gimana? Jadi kan kami live nih berdua nih kan. Mm-mm. Jadi ada yang komen karena kami kan bucin kan. Iya. Ya, jadi untuk teman-teman Haholongan sudah ada pernyataan langsung dari Jun kalau mereka bucin, jadi jangan enek kalau melihat media sosialnya gitu loh. Jadi harap maklum, udah ada pengakuan sendiri kan. Ya, jadi ya habis itu bucin udah sekali. saling memaklumi aja lah gitu kan. Namanya juga darah muda gitu loh. Ya. Jadi dia bilang kayak gini. Dia kan saya ngambil seharusnya gini kan. Ya biasa lah kan, ya, namanya cinta kan kita harus menunjukin cara kita mencintai dia ya. Kalau kita disuruh ya harus mau lah kan. Masa mau kita aja. Iya. Nah, kan. Terus datanglah komen kayak gini nih. Apa sih cewek ini pecicilan? Sayang katanya. Kita nggak akan kasar sama orang ketika dia nggak kasar sama kita. Oke. Karena dia kasarnya makanya kita kasari, dan nggak cuma sekali, sampai di komen berapa kali kan banyak juga fans-fans Haholongan yang sampai apa sih urusin, bilang aja lu nggak pernah pacaran gitu kan. Jadi Sebenarnya udah diselidiki nggak cewek itu siapa tahu mantan PDKT kamu? enggak kayaknya Ya kita nggak pernah tahu kan. enggak sih. Nanti ya klarifikasinya di belakang layar aja kayaknya ya. Ya. Ini Sampai ada yang bilang gini Sondang, artis pendatang baru udah sampai kayak gini ngomongnya, nggak sopan ngomongnya, mau downnya katanya. Jadi ku jawab lah, down atau terbangnya aku, bahkan matinya aku, cuman Tuhan yang nentuin, bukan mulutmu. Ku blokir juga. Oh. Jadi kalau komen sama Jun, hati-hati nanti kena blokir. Karena nggak penting kan ya, kalau kita mau apa atau dan kan dia nggak tahu perjuangan kita gimana. Iya. Sampai ada juga yang bilang kayak gini, bahkan banyak kok penyanyi yang lebih bagus suaranya dari Jun, kenapa mesti dia yang naik apa segala macam, apa sih hebatnya dia? Ya dia kan nggak tahu perjuangan kita. Iya dia kan nggak. Banyak yang suaranya lebih jago, banyak yang lebih banyak uangnya, Iya. banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih teknik vokalnya lebih wow gitu kan. Tapi dia nggak punya yang dia bilang itu punya perjuangan seperjuangan aku nggak. Dan nggak Punya semua. pengorbanan aku nggak. Jadi buat teman-teman ya, di sini aku bilang ya, jadi buat teman-teman ini pelajaran sih. Jangan kayak semena-mena atau segampang-gampang mulut kita menghakimi seseorang itu. Ya jarinya tetap Bisa- dijaga gitu ya. Iya, aku kayak dilihat aku kayak gini kan, kayak santai-santai kayak gini. Ya, bahaya juga gitu. Memang bahaya. Iya. Nggak santai juga, memang harus hati-hati sama Jun. Bahaya juga nanti ya entahlah. Ya. Gitu lah ya Jun ya. Iya. Jadi kayak itu pesan sama teman-teman juga ya. Kalau Iya. di media sosial ya Jun ya. Iya, sakit hati kita bacanya loh. Karena teringat langsung perjuanganku kan apa, sampai jualan durian apa segala macam. Nggak gampang loh, tapi kok gampang kali dibilang mau downnya. Ya gitu. namanya juga ini ya. Kalau Iya, aku nggak masalah. omongan orang itu kan nggak bisa kita kendalikan. Iya. Yang bisa kita kendalikan kan hati dan Hati. pikiran kita ya. Benar. Jadi kembali lagi ya Jun ya, kayak gitu ya. Senior nggak pernah salah. Oke, thank you Jun untuk sharingnya di hari ini. Semoga teman Del juga dan fans Haholongan semakin mengenal Jun lewat MD Talks barengan Sondang. Dan untuk Tapi aku yakin sih teman-teman Haholongan yang memang fans benar-benar Haholongan kan udah tahu sikap yang kayak gini kan. iya, Berarti udah maklumnya mereka tuh. Yakin aku. Iya kan? ya apalagi sudah ada pernyataan langsung dari Jun ya, yang seperti itu ya. Agak Jadi sarkas memang. iya, jangan yang apalah hate comment lah gitu ya. Membangun lah. Kalau Ya, misalnya dia memang nggak suka kita, nggak usah diikuti gitu. Tapi memang biasa yang nggak suka kita juga ngikutin. Ya pengen sih. Aku pengen gitu. bikin ini sih, kayak bikin kayak orang kan biasanya kan Apa itu? terkenal gara-gara apa sih namanya? Sensasi. Ya, mau bikin sensasi sih aku nih. Oke, kira-kira apa itu? Lewat karya aja enggak? Oh, lewat karya boleh. Kayaknya, oke Jun, kayaknya dari aku sendiri ya, pengen tantang Jun, kasih challenge kayak gitu, ciptain dong satu lagu yang upbeat.
Upbeat. Jangan yang galau-galau terus coba. Ini kan udah jatuh cinta, udah lagi ngebucin. Ayo dong, sesuai dengan suasana hati dan kondisi sekarang ini, boleh ciptakan lagu yang seperti itu. Oke, gas. Oke ya. Oke, Tahun gas. ini ya aku tunggu lagunya di Radio Del FM. Siap, aman. Tantangan yang berat bukan? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Suhu. Oke. Jadi kita mau dengar langsung lah dinyanyikan lagu Rohaku yang ini yang pertama ya, bukan pertama, ini yang paling baru rilis lagu Rohaku dan kita pengen dengar Jun nyanyiin secara full. Boleh ya teman-teman ya? Oke. Bagus nggak ini ya? Nggak jauh beda ya.
Ini original loh suaranya. Enggak lip sync kan? Enggak lip sync kan, Jun? Gak lip sync lah. Lihat tuh, merah tuh mukanya narik. Udah sampai gigi ya. Udah sampai kayak gini dia. Lagi, oke. Kalau yang kali ini boleh siapa yang mau duet atau trio di sini bareng? Ayo, boleh. Enggak apa-apa. Sini, enggak apa-apa loh. Sini, yuk. Yuk. Sini kakak. Boleh. Lagu apa kita holongan? Bukan lirik juga nggak apa-apa, yuk. Bareng sini. Yuk. Yuk, sini. Yuk. Sini kak. Ayo, boleh sini. Mikrofon dong satu lagi. Iya. Lagu apa? Lagu khas. Iya, sini aja. Mau duet? Ya, sama lirik boleh kak? Boleh. Silakan. Duduk aja. Lepas masker kali kak. Iya. Asik. Tapi salah kok aku dari dia. Malu-maluin sih. Kenapa Jun? Salah kok juga. Enggak apa-apa. Tetap enak dikira lip sync tadi. Kami nggak tahu itu salah chord. Kunci dari apa dulu Jun? Sesuaikan. Dari gitar lah ya. Hah? Dari gitar. Ini masuk. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Bentar. Kita kepoin dulu ya. Kepoin dulu. Kapo. Jangan salah chord lagi. Iya. Oke. Kenapa sih bentar gue? Grogi dia, masuk kamera pula dia. Iya, bentar gue. Janji siang roh aku cinta gitu orang buat kenapa masa lari foto hanya umar sia cinta Imaro haposea sono tadi di padata nahubai makamologi inada obiso awai jono hilala ayu ando dirohana nena oasako montai soluga vamos pinang di bagas sisi ho Dari botohono Ahara makasih cinta Imaro haposea Sono tali padata Nahubai makaholongi ho Dinadawa dison Alai jono kuhilala Ahubo adoho dirohana Beda osako Horonta itu soduga Vamos tirar ibadah sisi ho itu au si ho itu ho hasia Vamos tirar ibadah sisi ho itu au si ho itu ho hasia Vamos tirar si ho itu ho hasia Vamos tirar ibadah sisi ho sama-sama. Emang boleh segrogi itu? Jadi grogi. Oh iya.
Gotap Nirohaki yang terakhir boleh nggak? Iya. Gotap Nirohaki. Tapi aku yang nyanyi sama Oke. Jun ya. Bosa. Izin closing ya. Salah chord tadi aku. Coba dulu ini jangan sampai salah. Jun. Oke. Ito ang tama for aku lihat kau dan tas Tuhan berai bulan mereka sia-sia lagi. Di kotak malam aku di bagasan, di tos malamku suku-suki, dukot iyo seho mata jiro panan, satu sidori. Nyari kaulah kotua Babaga sona sakit rohaki. Asura dan masalah orang maluri, Somalori yang satu nama Tuhan, asal di boto hasia, lulu miro haki. Sudah rasa aku balik kota, bunga di bau jonoku meruki, asa di boto hasia, kota piro haki. Pasado tuo asama mo ira pauloto sudah dirimu nahule ole tuo asama mo isola rohani. Bawa aku di masa di pos malamku suki duko pino seho mata jiro pada sotu sidori. Dari paulah kotua Bagaimana suara sedih rohaki. Sudah masalah orang malori, Soma Moria satu nama Tuhan, asatu di oto hasia, niro hati. Sudah masalah tu pamikota
asa tumbi boto hasian Otati o haki Pasado Tuhan asal memoira parohoto Sudena diriku nyahule hope Tuhan asal memori seorang nohabi Pasado Tuhan asal memoira parohoto Sudah diriku ngahule hope Tuhan asal memori seorang rohani